Keluarga syok berat saat tahu Jessica Solu dibunuh dan diruda paksa sopir travel. Jessica Solu, 23, seorang karyawan pabrik nikel, ditemukan tewas secara tragis di Luwu Timur. Jenazahnya dikebumikan di kampung halaman, Batualu Selatan, pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jessica ditemukan tak bernyawa di Dusun Sampuraga, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Jenazahnya ditemukan di area hutan pegunungan tanpa dilengkapi identitas. Setelah dilaporkan hilang, pihak keluarga mengidentifikasi korban. Keluarga Jessica sangat terpukul atas kematian mendadak ini. Seorang kerabat, Rompas Solu, mengaku kabar tewasnya membuat keluarga syok berat. Terlebih sebelumnya, keluarga memang sedang berduka karena nenek korban meninggal dunia. Pastinya syok berat, karena kita baru saja bertemu di kampung, mengantar jenazah Oma dari Palopo untuk dimakamkan. Baru-baru melepas sedih, air mata belum kering, ikut lagi Jessica, ungkap Rompas Solu. Keluarga Jessica meminta kepolisian untuk menangkap seluruh pelaku dengan cepat dan memproses kasus ini secara detail. Jenazah Jessica telah diautopsi oleh tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan. Sebelum ditemukan tewas, Jessica berangkat dari kota Palopo menuju Morowali pada malam hari, menggunakan mobil Toyota Avanza dan berpindah ke mobil Wuling warna silver di tengah perjalanan. Saat ditemukan, Jessica dalam posisi tengkurap dengan luka lebam di tubuhnya, diduga akibat tindakan pembunuhan. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian ini. Jessica Solu, yang dikenal sebagai sosok kuat dan berprestasi, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan teman-temannya. Selain sosok yang kuat, dia juga anaknya rajin dan juga pastinya berprestasi. Itu bisa kita lihat waktu semasa dia bersekolah, menempuh pendidikan, dia sering juara kelas, ungkap Rompas Solu. Kemarin waktu dia selesaikan kuliahnya di Unpad Palu, dia ambil jurusan teknik elektro, lulus dengan predikat cum laude, urai Rompas Solu. 5 fakta pembunuhan Jessica Solu. Sopir travel sempat ruda paksa hingga buang jasad ke jurang. Polda Sulsel menangkap tersangka pembunuhan Jessica Solu alias Cika, 23, yang jasadnya ditemukan di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tersangka bernama Akmal alias Adi alias Sampe, 26, terancam pasal berlapis usai melakukan ruda paksa, pembunuhan hingga perampokan. Aksi pembunuhan dilakukan saat korban menjadi penumpang travel dengan tujuan Morowali, Sulawesi Tengah, Sulteng. Tersangka yang bekerja sebagai sopir travel tak dapat menahan hawa nafsunya saat melihat korban tertidur di mobil. Setelah diruda paksa, tersangka dicekik hingga tewas dan jasadnya dibuang ke hutan. Berikut 5 fakta pembunuhan Jessica Solu. Tersangka Akmal merupakan warga desa Tabaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ia berprofesi sebagai sopir travel dan saat ini berusia 26 tahun. Sebelumnya, Akmal pernah terlibat kasus pencurian dengan kekerasan di Sinjai, Sulsel. Akmal ditangkap di Kampung Timor, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Jessica Solu bekerja sebagai karyawan pabrik nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, Sulteng. Wanita kelahiran 2001 tersebut lulus dari Universitas Tadulako, Unpad Palu, Sulawesi Tengah dengan predikat cum laude. Semasa hidupnya, Jessica aktif sebagai anggota PPGT Jemaat Immanuel Kota Palopo. Kerabat korban, Rompas Solu, mengenal Jessica sebagai sosok yang cerdas dan pekerja keras. Sebelum dilaporkan hilang, Jessica sempat menaiki mobil travel dari kota Palopo menuju tempat kerjanya di Morowali. Ibu Jessica, Monica, mengatakan anaknya dijemput 3 orang sopir travel pada Senin,
tanggal 11 November tahun 2024. Monica yang berada di Palopo mendapat kabar anaknya ditemukan tewas di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. 2 hari lalu dijemput 3 orang, sopir. Dia pakai baju hitam dan celana hitam, ucapnya. Kapolsek Mangkutana, AKP Simon Siltu, mengatakan jenazah telah dibawa ke RSUD Ila Galigo, Luwu Timur untuk proses autopsi. Berdasarkan keterangan saksi, korban dijemput mobil Toyota Avanza kemudian dipindahkan ke mobil Wuling. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi tengkurap dan terdapat luka lebam. Kaos hitam yang ditemukan sama seperti kaos yang dikenakan korban saat berangkat ke Morowali. Lokasi penemuan jasad berada di kawasan pegunungan Kasintuwu. Penyidik tak menemukan identitas korban serta perhiasan yang sempat dikenakan. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan, mengatakan Jessica diruda paksa dan dibunuh sopir travel bernama Akmal. Modus operandinya yakni pelaku nafsu melihat penumpang atau korban kelihatan bagian perut hingga melakukan penganiayaan, pemerkosaan, pencurian dan pembunuhan terhadap korban, tuturnya. Jasad kemudian dibuang ke jurang dan tersangka membawa kabur perhiasan korban. Akibat perbuatannya, tersangka dapat dijerat pasal berlapis. Sopir travel juga dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP, yakni tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Yudiawan menambahkan pasal tindak kekerasan seksual juga disangkakan kepada Akmal. Pasal terakhir yang disangkakan adalah pasal tindak pidana penganiayaan. Tersangka adalah residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di Sinjai, Sulawesi Selatan. Kasus pembunuhan berawal ketika korban dijemput mobil travel di kota Palopo pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, sekitar pukul 18.30 WITA. Dalam perjalanan ke Morowali hanya ada korban dan tersangka di dalam mobil travel. Setiba di Luwu Timur, tersangka mengajak korban berhubungan intim dengan iming-iming tarif Rp200.000. Korban menolak ajakan tersebut sehingga tersangka mencari cara agar dapat melakukan ruda paksa. Pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, sekitar pukul 2 WITA, tersangka meruda paksa korban di wilayah Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Korban yang tak terima diruda paksa mengancam akan melapor ke polisi.